Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat ataupun masih bisa untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita alami ataupun kita ketahui bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Setiap manusia itu tidak luput dari masalah, karena dunia ini adalah tempat untuk bermasalah. Setiap manusia itu diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memaparkan bahwa masalah itu adalah ujian keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyuraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amanna, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta.
Dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang telah mengikrarkan diri bahwa dia adalah seorang mukmin ataupun seorang yang beriman, maka pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ujian untuk membuktikan keimanan tersebut. Ujian adalah sunnatullah yang berlaku pada setiap umat, setiap individu, maka tidak ada seorang pun yang terlepas daripada masalah. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Muhammad Ali Al-Sabuni menafsirkan bahwa ayat tadi walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, menyatakan bahwa tujuan hadirnya ujian dan cobaan hidup itu untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman penuh dengan kesungguhan dan siapa yang berdusta akan keimanannya tersebut. Di antara cara Allah untuk membuktikan keimanan seseorang adalah dengan menghadirkan ujian kepadanya. Ya, ujian adalah salah satu cara untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Dalam hal ini, ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada yang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya ataupun yang dicintainya. Dan ada pula orang yang diuji dengan tidak memiliki keturunan. Menyikapi beragam ujian tersebut, ada orang yang tetap teguh pada keimanannya. Tidak mengeluh, tidak meratapi nasib, tidak mengutuk keadaan, tidak menyesali kondisi yang telah dialaminya. Dia justru seorang mukmin yang semakin kuat dan tangguh keimanannya. Dia yakin sepenuh hati bahwa beragam ujian yang Allah hadirkan mengandung hikmah serta pelajaran yang berharga dalam hidup seseorang. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, di sisi lain ada orang yang menyikapi segala ujian dan cobaan yang menimpanya dengan mengeluh. Dalam istilah kita, docek-docek. Apabila diberikan oleh Allah masalah, meratapi keadaan. Dalam istilah kita, baya nasib kon. Mengutuk nasib. Bahkan tidak jarang mempertanyakan, di manakah keadilan Allah? Di manakah keadilan Allah kepada hambanya? Bagi orang yang tidak menyikapi ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sabar dengan kesulitan ekonomi yang dihadapinya, sedih berkepanjangan karena ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dikasihinya, terus berkeluh kesah dengan sakit yang dideritanya, menyesali sulitnya mendapatkan sesuatu yang diinginnya, serta menggugat keadilan Allah karena tidak hadirnya, misalnya dalam rumah tangga itu, keturunan. Maka timbullah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya fokus melihat sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak memperhatikan apa yang dimilikinya. Padahal kalau kita mau berpikir secara jernih, nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar daripada kekurangan.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah yang besar itu, pasti dia tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah dia mau terus-menerus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka pasti Allah akan menambah nikmat kepadanya. Wa iz ta'azzanna rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini adalah dua kondisi yang berbeda dalam menyikapi ujian dan cobaan hidup yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dua kondisi tersebut mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Mereka yang tetap teguh ataupun istiqomah pada keimanannya, meskipun badai ujian dan cobaan datang silih berganti menghadangnya, akan semakin tinggi kualitas keimanan seseorang. Malaikat akan turun membantunya dan memberinya kabar gembira atas usahanya untuk mempertahankan keimanan dalam dirinya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka ataupun istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa astaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian atau istiqomah pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Sedangkan orang yang berputus asa atas ujian yang menimpanya, Allah samakan mereka dengan orang-orang kafir yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang berputus asa atas ujian yang menimpanya, Allah samakan mereka dengan orang-orang kafir yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Dalam hal ini, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesimis terhadap karunia Allah
dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini jelas bahwa ujian pasti akan datang dalam beragam bentuk kepada setiap manusia, terlebih-lebih kepada orang yang telah mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada beberapa macam ujian dan cobaan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan masalah dan merupakan ujian keimanan bagi seseorang. Yang pertama yaitu ujian berupa perintah Allah. Ada perintah Allah yang merupakan ujian kepada seseorang, seperti perintah kepada Nabi Ibrahim. Ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ini kan satu ujian ataupun cobaan yang besar. Sudah lama ditunggu-tunggu kehadiran seorang anak. Setelah dewasa, maka datang perintah untuk disembelih. Ini adalah merupakan satu ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada seorang rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berupa ujian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ujian yang berupa larangan. Ujian yang berupa larangan itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat kejahatan. Seperti apa? Mencuri, segala kemaksiatan dan kezaliman. Itu merupakan satu ujian yang berupa larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ujian yang berupa musibah, kan? Ada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah suatu ujian, cobaan berupa musibah. Seperti misalnya musibah yang diberikan Allah kepada seseorang, kemudian musibah berupa banjir, longsoran dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ujian dan cobaan berupa musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ujian nikmat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ini merupakan ujian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ujian dari orang yang zalim kepada kita. Kemudian ada lagi ujian keluarga. Seperti apa? Seperti suami istri dan anak keluarga yang kita cintai bisa menjadi musuh karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada kita, ujian yang besar untuk menghadapinya, ujian keluarga. Coba kalau kita baca sejarah riwayat para nabi, itu banyak yang diuji dengan ujian keluarga, yang diajak untuk menyembah Allah, tapi keluarganya tidak mau menyembah Allah. Itu adalah satu ujian yang diberikan Allah kepada seseorang, adalah merupakan ujian keluarga. Bagaimana seorang anak bisa menjadi musuh kepada ayah dan ibu karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada ujian lingkungan seperti tetangga, pergaulan, tempat dan suasana kerja kita.
dalam suasana kerja kita pun ada itu ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah merupakan ujian keimanan kepada seseorang yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kalau kita pikir-pikir, kalau masalah dirutuki semakin besar, dikeluhkan semakin berat, dan dihindari hanya memperpanjang masalah itu sendiri. Lalu kita hadapi dengan pasrah dan tawakal kepada Sang Pengatur kehidupan, karena semua jawaban yang kita cari ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, semua masalah yang membelenggu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita serahkan. Jangan kita melawan dengan emosi atau tidak terima dengan cobaan ataupun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Cukup kita tundukkan hati dengan rasa pasrah, lalu yakinlah kita bahwa semua akan baik-baik saja. Kita tidak akan pernah merasa terbebani dengan masalah apabila kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah apapun itu, sebesar dan sesulit apapun, tentu tidak akan pernah membuat kita terbebani apabila kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lapang. Kita akan tetap merasa lega meski kenyataannya keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk melangkah. Tatkala kita yakin bahwa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kita lalui semuanya dengan mudah. Hatimu pasti akan merasa tenang meski dalam kesulitan jika kita terus datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati pasti akan merasa tenang meski dalam kesulitan sebesar apapun jika kita tahu bahwa caranya terus datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semakin kita datang kepada Allah, semakin kita mencarinya, dan semakin kita pasrah, maka disitulah Allah akan mendekap kita dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya kita tetap kuat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran kita akan ringan meski dalam musibah yang besar tatkala kita ingat bahwa semua terjadi atas izinnya. Pikiran yang tadinya rumit sebab musibah yang seketika menimpa, misalnya, kita akan menjadi ringan secara perlahan-lahan ketika kita ingat bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah menyalahkan takdir dalam keadaan seperti apapun tatkala kita yakin bahwa setiap kesulitan yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saatnya kita akan merasa ikhlas dengan apa yang terjadi bila kita yakin di balik itu semua ada kebaikan darinya. Kita pun akan merasa ikhlas, bahkan sangat ikhlas dengan apa yang terjadi bila setiap saatnya kita yakin bahwa di balik itu semua ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita yakin bahwa apapun yang kita alami hanyalah sementara, karena tentu semua akan baik-baik saja tatkala kita selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersabar pun akan mudah kita lakukan. Bila kita percaya bersama ujian yang datang telah ada hikmah luar biasa. Untuk itu pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, janganlah kita pernah ragu untuk menyerahkan segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masalah itu adalah merupakan ujian keimanan. Karena bila kita menyerahkan kepada sang pemilik kehidupan, maka sabar pun akan mudah kita lakukan. Bila kita percaya bersama ujian yang datang telah ada hikmah luar biasa, maka pasti kita tidak akan pernah lemah dengan masalah yang telah kita hadapi. Sebab keyakinan kepada Allah pasti akan selalu mendatangkan kekuatan. Untuk itu, pendengar FM dimanapun Anda berada, apabila kita diberikan Allah masalah yang merupakan ujian keimanan, maka cara untuk menghadapi masalah ataupun tips untuk menghadapi masalah cobaan itu adalah, yang pertama, yakin kita telah sanggup menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia akan mendapat pahala dan kebaikan yang ia usahakan, dan ia akan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Jadi apabila kita ditimpa musibah ataupun ada masalah yang diberikan Allah, kita yakin bahwa masalah yang diberikan Allah itu adalah kita sudah sanggup untuk menerimanya. Karena biar bagaimanapun Allah tidak akan membebani kepada seseorang yang tidak sanggup kita bebani. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, yang kita benci bisa jadi baik bagi kita. Nah, ini tips cara untuk menghadapi cobaan itu. Kita yakin bahwa yang kita benci bisa jadi baik bagi kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal berperang adalah sesuatu yang kita benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagi kita, dan boleh jadi kamu menyukainya sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, cara untuk menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa masalah yang diberikan Allah kepada kita bukan berarti Allah benci kepada kita, tapi kita yakin bahwa cobaan yang diberikan Allah berupa masalah, kita yakin bahwa itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tenanglah dalam menghadapi masalah, karena di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan itu disertai dengan kesulitan. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menghadapi masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak sholat, termasuk sholat sunnah. Kemudian jangan lupa kita untuk berdoa bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diringankan masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tentu sabar menghadapi masalah ataupun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah yang merupakan ujian keimanan seseorang, dan ujian yang diberikan Allah itu adalah
ujian yang sudah sanggup dibebani oleh seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada seseorang. Marilah kita jadikan bahwa masalah yang merupakan ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian keimanan yang sudah sanggup kita menghadapinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kepada hambanya yang tidak sanggup untuk membebaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan membebani kepada hambanya melainkan apabila dia telah sanggup untuk menerimanya. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bagi kita yang punya masalah, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biar bagaimanapun masalah itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin ini adalah ujian keimanan kita, karena semakin banyak masalah maka semakin tebal iman seseorang. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan Rabu, karena biar bagaimanapun kami penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.